Anak siang dan anak malam. Keduanya saling membenci. Pertarungan yang mereka mulai sejak zaman mitos, kemudian diturunkan pada manusia dan berlanjut sampai saat ini. Bahkan penjahat yang membusuk di neraka bermimpi untuk naik ke surga. Itu adalah kalimat yang dikatakan oleh seorang badut dengan seringaian sadis di wajahnya. Tempat itu dikelilingi oleh banyak polisi yang menodongkan senjata, tapi badut itu tidak terpengaruh sedikit pun. Pertunjukan untuk surga yang paling mengerikan dan menegangkan. Welcome to the Ralph Show. Begitu dia selesai memberikan sambutannya, balon yang melayang itu jatuh dan menghancurkan mobil polisi. Badut yang memiliki codename Clown Ralph yang adalah villain rank A dengan kelas summoner dan skill chaos itu terlihat puas dengan ledakan yang dia buat. Seorang polisi yang tersisa dengan tubuh gemetar mengangkat senjatanya. Ralph mendecakkan lidahnya pada orang yang dia anggap hama itu. Selamat tinggal makhluk tidak berguna, ucapnya dan melempar polisi itu dengan pin yang ada di tangannya. Ledakan pun kembali terjadi, diiringi senyum Ralph yang semakin lebar. Sementara itu, kegaduhan terjadi di dalam bank akibat perampokan yang sedang berlangsung. Saat itu, sebuah bus sekolah datang dan berhenti tepat di depan bank. Melihatnya, Ralph berkata pada anak buahnya kalau sudah saatnya mereka kembali. Dia mengambil uang curian dan menciumnya. Itu bau yang sangat dia sukai. Dia akan menggunakannya untuk membuat tempat yang dipenuhi horor dan teror. Anak buahnya menuju ke bus sambil membawa anak dan istri dari gubernur sebagai sandera. Wanita itu dengan berlinang air mata berlutut dan memohon agar mereka melepaskan anaknya. Tapi tentu saja para perampok itu menolak. Sampai orang yang menyetir bus menyuruh untuk melepaskan anak itu. Karena para perampok masih tidak melakukannya, dia mengulangi perintahnya lagi sambil menyerang salah seorang dari perampok. Hal itu membuat perampok lain marah. Di dunia ini, ada dua macam orang dengan kekuatan spesial. Mereka yang melakukan kejahatan didorong oleh keinginannya adalah orang dengan darah anak malam. Orang-orang memanggil mereka villain. Dan mereka yang melawan para villain, membela dan melindungi orang lain adalah orang dengan darah anak siang. Orang-orang memanggil mereka psykers. Ralph yang terkejut dengan anak buahnya yang dilempar keluar dari bus oleh orang bertopeng yang ada di hadapannya, kemudian bertanya siapa dia. Sambil membuka topengnya, orang itu menjawab, "Bukankah sudah jelas? Aku di sini untuk mengumpulkan sampah." Dia adalah Cassian Lee, Psyker rank S, seorang striker dengan skill fire. Cassian yang melihat wajah Ralph menjadi pucat seakan tidak percaya dia ada di sana, kemudian berkata, "Sudah lama tidak bertemu dan dia merindukannya." Tindakan Cassian membuat orang yang ada di seberang alat komunikasi memarahinya karena mengabaikan rencana. Dia lalu membakar alat komunikasi itu dan menatap Ralph sekali lagi. Sekarang, gangguannya sudah hilang. "Haruskah kita mulai bermain?" katanya pada Ralph yang sedang mengutuknya dengan wajah pucat. Cassian mengeluarkan api dari tangannya dan tersenyum pada orang-orang di depannya. Dia kemudian berkata lagi, "Mereka bahkan tidak berharga untuk didaur ulang. Jadi dia tidak akan melepaskan seorang pun dan membakar mereka semua menjadi abu." Siang itu, di mana jalanan ramai dan orang-orang beraktivitas seperti biasa. Ada sebuah berita yang sedang disiarkan, yaitu insiden perampokan bank di mana seorang psyker menggunakan kekuatannya secara brutal pada para perampok. Komite Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat resmi ke Lampas yang adalah organisasi internasional untuk psykers agar memberikan sanksi pada Cassian Lee, seorang psyker tingkat atas karena tindakannya. Apa kau seorang villain? Suara tenang seorang wanita yang sedang membaca laporan dan menyesap tehnya. Dia adalah Tapan Schiller, Psyker rank S, kelas mage dengan atribut like. Orang di depannya yang adalah Cassian menggenggam bekas minumannya dengan sangat erat dan memprotes pada wanita yang memiliki jabatan direktur itu karena membandingkannya dengan seorang villain.
Tapi direktur menyuruh Kasihan untuk memikirkan apa yang telah dia lakukan. Berkat dia yang mengabaikan rencana, mereka jadi kehilangan Ralph dan bahkan masyarakat jadi tidak menyukai mereka. Kasihan membela diri kalau itu terjadi karena mereka menggunakan Sandra. Direktur berkata, karena itulah Kasihan harus lebih berhati-hati. Memastikan keselamatan Sandra selalu menjadi prioritas utama. Kasihan melambaikan tangannya dengan santai dan bilang dia punya kepercayaan diri untuk menyelamatkan Sandra tanpa terluka. Ekspresi direktur mulai berubah. Kasihan adalah seorang psyker, jadi berpikir dan bertindaklah seperti mereka. Berpikirlah rasional dan bertindaklah dengan tenang. Suaranya meninggi saat dia berkata, hanya karena Kasihan berpikir hal itu benar, bukan berarti itu adalah kebenarannya. Lihatlah hasilnya. Yang Kasihan lakukan tidak ada bedanya dengan villain. Kasihan mendengar semua omelan itu tanpa berkata apa-apa. Terakhir, direktur memberitahu kalau Kasihan berada dalam masa percobaan dan mengancamnya untuk tidak mengacau dan menjauh dari masalah. Tidak heran wanita itu dipanggil penyihir baja. Kasihan berjalan sambil menggerutu. Dia penasaran bagaimana bisa Jeff bersahabat dengan penyihir itu. Itu sulit untuk dipercaya. Saat Kasihan tengah mempertimbangkan untuk keluar dari tempat itu, dia menerima panggilan telepon dari Jeff. Beberapa saat setelah panggilan berlangsung, Kasihan terkejut karena Jeff memanggilnya ke Rhodes yang berada di Yunani. Setelah tiba di Yunani, saat ini Kasihan sedang duduk sambil menikmati pemandangan indah di depannya. Mungkin dia harus berterima kasih pada Jeff untuk itu. Setelah dipikir-pikir, sepertinya sudah 6 bulan sejak terakhir dia bertemu dengan Jeff. Kenangan saat dia berada di panti asuhan tiba-tiba berputar dalam kepalanya. Ketika dia tertawa bahagia saat mengagumi dummy buatan Jeff yang terlihat hidup. Saat itu, Kasihan dengan semangat bertanya apa Jeff akan menjadi seorang psyker. Jeff bisa mengalahkan villain kemudian masuk TV. Jeff menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sambil berkata kalau dia tidak cukup baik untuk melakukan itu. Tapi Kasihan dengan yakin bilang kalau Jeff salah, karena Jeff adalah orang yang luar biasa. Itu 2 tahun setelah Kasihan dikirim ke panti asuhan di Amerika. Saat itu dia sama sekali tidak mempunyai kekhawatiran. Kasihan menjaga minumannya sambil merindukan saat-saat seperti itu. Waktu berlalu dan sekarang sudah jam 7.30 malam. Kasihan masih menunggu Jeff yang terlambat dan bahkan tidak menjawab teleponnya. Hal itu mulai membuatnya khawatir. Saat itulah Kasihan mendengar namanya dipanggil dan menoleh ke belakang. Itu adalah Jeff yang datang tertati-tati dan berlumuran darah. Ketika Jeff terjatuh, Kasihan segera mendekati dan bertanya apa villain yang melakukan itu. Tanpa menjawab pertanyaan Kasihan, Jeff berkata kalau dia seharusnya tidak memanggil Kasihan datang ke sana. Dia kemudian menyerahkan sebuah kalung dengan tangannya yang bergetar. Kasihan yang mulai tidak sabar dengan tindakan Jeff berteriak kalau kalung itu tidak lebih penting dari kondisi Jeff. Jeff yang sepertinya akan menjelaskan tentang kalung itu tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya yang membuatnya berhenti. Setelah itu dia memegang bahu Kasihan dan berkata dengan panik kalau dia tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan lalu menyuruh Kasihan untuk segera pergi. Kasihan akan dalam bahaya juga jika dia tetap berada di sana. Tapi tentu saja Kasihan tidak bisa dan tidak mau melakukan itu. Saat dia berencana untuk memanggil ambulans, seseorang dengan perlahan mendekati mereka. Jeff yang sadar sesuatu yang buruk akan terjadi segera mendorong Kasihan menjauh. Dan saat dia menoleh, sebuah tebasan pedang mengarah ke arahnya. Bilah dingin itu kemudian mengenai lehernya tanpa bisa dia hindari. Kasihan melihat semua itu, dan emosi bercampur aduk dalam dirinya. Keterkejutan, kesedihan, dan kemarahan. Ketika Kasihan memanggil nama Jeff, panggilannya tidak mencapai orang yang sudah dia anggap kakak itu. Tubuh Kasihan bergetar saat dia menatap tubuh yang kaku tidak bergerak itu dengan horor. Pandangannya kemudian beralih pada penyebab semua hal itu. Melihat orang itu mencoba kabur, Kasihan segera mengejarnya dengan kemarahan tak terbendung. Sampai mereka tiba di sebuah tebing di tepi laut. Karena orang itu sudah berhenti berlari, Kasihan bertanya,
Apa itu untuk balas dendam atau seseorang yang membayar untuk melakukan itu? Dia mengepalkan tangannya dan melanjutkan. Apapun alasannya itu tidak penting, karena dia akan membakar orang itu sampai mati. Orang itu membuka topengnya dan berkata dengan tenang kalau Cassian masih saja berbicara dengan kasar. Setelah topeng itu terbuka seluruhnya dan wajahnya terlihat jelas, yang ada di hadapannya adalah orang yang dia kenal, Jack Khalid, Psyker S, kelas naik dengan atribut fisikal. Emosi Cassian kembali bergejolak dan memaki orang di depannya itu. Dia bertanya kenapa Jack membunuh Jeff. Aku menyingkirkan pengkhianat organisasi, jawab Jack. Omong kosong, kata Cassian menolak pernyataan itu. Dan seseorang dari belakang Cassian berkata kalau yang dikatakan Jack adalah kebenaran. Jeff telah membunuh seorang Psyker. Ada saksi dan juga buktinya. Bahkan pemimpin Lampas tahu tentang hal itu. Wanita berambut putih itu bernama Lyra. Psyker S, kelas mage dengan atribut Ice. Jack kembali berbicara. Karena Cassian juga dicurigai, dia meminta Cassian untuk mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan Jeff. Kesunyian menyelimuti tempat itu sejenak sebelum Cassian mengembuskan nafas panjang dan mulai berbicara. Selama 10 tahun sebagai seorang Psyker, Jeff tidak pernah membunuh siapapun. Dan sekarang mereka mengatakan kalau orang seperti itu membunuh rekannya. Lyra yang mulai mengeluarkan skillnya berkata, masih ada 2 orang Psyker tingkat atas yang lain yang ditugaskan bersama mereka. Jadi sebaiknya Cassian tidak membuat keputusan bodoh. Jack juga menambahkan, Cassian adalah seorang Psyker, jadi bertindaklah seperti mereka. Itu adalah peringatan terakhir. Cassian menyeringai dan menjawab, Jack benar, dia adalah Psyker jadi harus bertindak seperti mereka, rasional dan tenang. Jadi aku akan membunuhmu, teriak Cassian dan berlari ke arah Jack. Pertarungan itu tidak dapat terhindarkan. Cassian melawan 2 orang rank S sekaligus. Tapi sampai saat ini dia belum terdorong sedikit pun. Itu sampai sebuah tembakan dari seorang sniper mengenai pinggangnya. Cassian terpojok. Lyra menyuruh Cassian untuk menyerah. Jika tidak, tembakan selanjutnya akan mengarah ke kepalanya. Pergilah ke neraka, kata Cassian dan mengeluarkan Hellfire miliknya. Memanfaatkan ledakan itu, Cassian berlari dan melompat ke laut. Tapi, sebuah peluru menembus jantungnya. Cassian pun terjatuh bersama batu-batu dari tebing yang runtuh. Tubuhnya yang tenggelam semakin dalam ke dalam laut seolah mengabaikan tekad Cassian yang tidak ingin mati seperti itu. Padahal setidaknya dia ingin membalaskan dendam. Tanpa diketahui oleh Cassian, sesuatu di sakunya bercahaya. Dan mata yang terdapat pada liontin kalung yang diberikan oleh Jeff padanya terbuka. Di dalam salah satu bilik toilet, ada seorang laki-laki yang kepalanya berada dalam kloset. Dan di sekitarnya ada beberapa orang yang berbicara dengan keras karena mengira laki-laki itu tidak bernafas dan sudah mati. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera kabur. Tidak lama, laki-laki yang dikira sudah mati itu mengangkat kepalanya dan segera mengambil nafas sebanyak yang dia bisa. Dan di lehernya tergantung kalung yang diberikan Jeff pada Cassian. Dengan air yang masih menetes di tubuhnya, laki-laki itu berdiri dan berjalan. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi. Sebelumnya, dia telah jatuh dari tebing. Saat itulah dia sadar kalau suaranya telah berubah. Dan ketika wajahnya terpantul di cermin, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dia terlihat seperti anak-anak. Karena mengira itu adalah mimpi, dia membasuh wajahnya dengan air. Tapi bahkan setelah melakukan itu, wajah anak-anak yang sama tetap terpantul di cermin itu. Akhirnya dia memutuskan kalau itu bukanlah mimpi. Kenangan dari Gon Kangwoo masuk ke dalam kepalanya. Kenangan tentang kakak perempuannya dan bagaimana Kangwoo bisa berakhir di dalam toilet. Dia penasaran apa yang terjadi, ditambah lagi dengan ingatan aneh di dalam kepalanya. Lagi-lagi liontin itu bersinar, dan dia mendengar suara yang berkata, "Kau sudah bangun, Cassian?"
Dia segera memperhatikan sekelilingnya untuk mencari pemilik suara. Saat itu, sebuah asap hitam keluar dari liontin dan mengambang di depan Kasian. Udah kayak jin botol. Ada mata di tengah asap itu. Namaku Moros, dan aku adalah jiwa yang perkasa dari zaman kuno. Kasian terkejut dengan hal yang baru saja terjadi di hadapannya. Dia lalu menunjuk benda melayang itu dan bertanya dia apa. Bukankah dia baru saja keluar dari kalung? Moros lalu mengoreksi Kasian. Bukan apa, tapi Moros. Dan yang lebih penting lagi, Kasian pasti mempunyai banyak pertanyaan. Tidakkah Kasian ingin mendengar jawabannya? Jadi, jika aku benar, kau sudah membawaku kembali dari kematian, tanya Kasian. Moros mulai kesal dan menjawab, harus berapa kali dia mengatakan itu. Dan kalau dipikir-pikir, ternyata Kasian cukup fasih berbahasa Korea. Itu karena dia di Korea sampai dia dikirim ke Amerika untuk diadopsi, kata Kasian. Dia lalu mencoba memikirkan situasinya. Dia mati dan kembali hidup. Itu sungguh tidak masuk akal. Suara Moros menginterupsi pikirannya. Jeff adalah orang yang menyerahkannya pada Kasian, dan dia melakukan itu untuk melindungi Kasian. Kasian mengembuskan nafas dan bertanya apa yang dicari oleh Jeff. Moros menjawab, tanda, pedang penghancur. Itu adalah pedang kuno yang dibuat dahulu kala saat perang era mitos. Dan bagaimana Moros mengetahuinya jika itu terjadi pada zaman dahulu? Itu karena aku adalah jiwa perkasa dari zaman kuno, jawab Moros. Omong kosong, balas Kasian. Jika kau tidak tahu apa-apa, maka dengar dan pelajari saja, ucap Moros tidak mau kalah. Kasian berbalik dan melihat ponsel Kang Wo sambil bertanya bagaimana dia bisa percaya pada kata-kata Moros. Moros bilang kalau dia mengorbankan setengah dari kekuatannya untuk menyelamatkan Kasian. Tapi Kasian masih tidak mempercayainya. Sebuah berita yang dia lihat di ponsel Kang Wo membuat mata Kasian terbuka lebar karena terkejut. Bagaimana tidak? Di sana tertulis kalau dialah yang telah membunuh Jeff. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Itu adalah omong kosong yang tidak mungkin dia lakukan. Hal itu membuat amarah Kasian kembali mendidih. Dan dia mengutuk lampas karena telah menjebaknya. Dia tidak bersalah tapi mereka membuatnya menjadi orang yang membunuh Jeff. Moros mencoba untuk menenangkan Kasian. Saat itu ketika Kasian marah, kekuatan mengelilingi tubuhnya. Tanda hitam muncul di pipinya dan salah satu matanya berubah menjadi biru. Serta tangannya seperti menggunakan sarung tangan tajam. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, ada 3 orang yang sedang mengeluh karena orang yang mereka tunggu belum datang. Beberapa saat kemudian, seseorang berlari dengan susah payah ke arah mereka. Pria berambut ungu melihat hal itu lalu berkata, lihat bagaimana pecundang itu berlari. Setelah sampai, orang itu melaporkan kalau dia sudah memeriksa tapi tidak ada siapapun di toilet. Orang yang memegang tongkat pemukul tidak percaya dan bertanya bagaimana dengan polisi atau ambulans. Dan anak itu menjawab kalau dia tidak melihat siapapun. Rambut kuning berdiri dengan marah dan memprotes pada anak yang memegang tongkat pemukul. Bukankah kau bilang dia sudah mati? Kau bilang dia tidak bernafas, dasar idiot. Kening anak yang memegang tongkat pemukul berkerut. Menurutnya, hal itu tidak mungkin. Jelas-jelas dia sudah tidak bernafas. Rambut ungu lalu menyuruh orang yang memeriksa itu untuk pergi. Dan anak yang berambut kuning masih saja marah karena merasa sudah ditipu. Lalu menyalahkan temannya karena telah bereaksi berlebihan. Sampai rambut ungu menghentikannya sambil berkata itu melegakan karena dia tidak jadi mati. Jadi mereka bisa mengikutinya dan mengajarnya lagi. Saat ini Kasian tengah berada di atas sebuah gedung. Moros memujinya karena dia telah memutuskan untuk datang ke atap dan bersembunyi. Tapi mengingat bagaimana Kasian memanjat ke atas, dia segera berkata untuk menghentikan omong kosong itu dan katakan saja kenapa dia bisa menjadi seorang villain. Moros ingin mengatakan sesuatu tentang sifat pemarah Kasian tapi tidak jadi dan memutuskan untuk menjawab. Kasian seharusnya sudah mati. Dan sekarang, dia yang kembali hidup telah mengubah jalannya takdir. Kwon Kang Wo yang asli sudah ditakdirkan untuk menjadi villain.
Seorang villain dengan potensi kelas katastrofi atau malapetaka. Kasihan tiba-tiba menyuruhnya berhenti dan bertanya dengan tidak percaya. Jadi karena dia telah kembali hidup, takdir bodoh itu diteruskan padanya? Mendengar Moros membenarkan perkataannya, Kasihan tertawa. Dia, yang dulunya adalah seorang psyker tingkat atas, sekarang menjadi seorang villain. Tubuhnya merosot ke lantai. Ditambah lagi seorang villain dengan kelas katastrofi. Tangannya bergetar. Brengsek. Kasihan dengan marah berteriak pada Moros. Kenapa dia menghidupkannya kembali? Moros yang mencoba menenangkan Kasihan berkata, seperti yang Kasihan ketahui, rasionalitas seorang villain rentan diambil alih oleh keinginan yang kuat. Dia yakin Kasihan yang sekarang tengah merasakan hal yang sama. Niat jahat yang ada di dalam pikirannya. Untuk sekarang, Moros bisa membantu untuk mengontrolnya. Tapi jika amarah Kasihan tumbuh lebih besar, itu akan jadi sulit untuk dikendalikan. Dan jika itu terjadi, saat itu Kasihan menyela perkataan Moros. Dia menutup wajahnya dan bergumam. Jadi sekarang dia seorang villain. Jika seperti itu, kau harus hidup. Itu yang akan Jeff katakan jika dia berada di sini. Mata Kasihan terbuka lebar menatap Moros yang ada di depannya. Moros melanjutkan. Sebelum bertemu dengan Kasihan lagi, Jeff berkata dia menyesal menyeret Kasihan ke dalam hal ini. Dia tahu kematiannya sudah dekat, tapi dia tidak memilih untuk membuat rencana demi keselamatannya sendiri. Sebaliknya, dia memberikan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup pada Kasihan. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Kasihan mendengarkan semua itu dengan kepala tertunduk. Moros berkata lagi, Kasihan, kau sudah tenang. Itu bagus. Tetaplah seperti itu. Dan Kasihan segala berteriak untuk jangan memerintahnya karena itu menyebalkan. Lakukan seperti yang kau mau jika kau tidak ingin kembali menjadi manusia, balas Moros. Dan Kasihan pun menyerah. Hei, Kasihan memanggil Moros. Aku punya nama, Moros, jiwa yang perkasa. Kasihan yang sudah menjadi manusia bertanya siapa Moros sebenarnya. Dan jangan menjawab dengan sesuatu seperti jiwa yang perkasa. Kau sungguh ingin tahu? Moros balik bertanya. Kenapa lagi aku bertanya? Teriak Kasihan yang emosi. Jika Moros bisa membuat orang kembali hidup, Moros menyela perkataan Kasihan dengan bilang Kasihan akan segera mengetahuinya setelah menemukan pedang penghancur. Mendengar kata pedang penghancur disebutkan lagi, Kasihan bertanya apa itu ada hubungannya dengan kematian Jeff. Moros membenarkan, dan dia yakin akan hal itu. Saat itu, oi pecundang. 3 orang NPC mendekatinya sambil menyeringai. Rambut ungu berkata dia senang dirinya masih hidup. Sementara itu di koridor sekolah, anak-anak perempuan sedang menatap seorang pria tampan yang berjalan sendirian. Dia adalah Kim Ho-chan, seorang unranked psyker, kelas striker dengan atribut flame. Ponselnya bergetar. Itu panggilan dari seniornya Lee Dae-wong. Saat akan berbicara, mata Ho-chan menangkap sesuatu di kejauhan. Dia lalu berkata akan menghubungi seniornya kembali dan menutup telepon itu. Kembali ke Kasihan dan 3 orang NPC. Dari kenangan Kang Wo, itu adalah orang-orang yang menyiksanya. Mata Kasihan beralih kepada Moros. Melihat tatapan Kasihan, Moros berkata jangan khawatir. Orang lain tidak bisa melihatnya. Rambut kuning menunjuk Kasihan dan menyalakannya karena telah membuatnya kaget sebelumnya. Dan rambut ungu berkata sambil mengeluarkan rokoknya. Seperti biasa, Kang Wo tidak tahu apa-apa. Jika dia tidak mati, dia seharusnya langsung melapor. Siapa bilang dia bisa bersembunyi di tempat ini? Apa kalian sudah selesai? Pertanyaan Kasihan mengejutkan 3 orang itu. Aku sedang bad mood hari ini. Dan mengajar anak-anak bukanlah kesukaanku. Tapi aku akan membuat pengecualian untuk kalian. Dari samping, Moros mengingatkan kalau bahkan tanpa transformasi, villain memiliki kemampuan fisik jauh melampaui manusia normal. Jika Kasihan tidak mengontrol kekuatannya, maka aku tahu setelah Kasihan. Rambut kuning mendekati Kasihan dan dengan meremehkan bertanya apa yang dia gumamkan. Kasihan yang menatapnya tanpa takut membuatnya emosi dan mengangkat tangannya untuk memukul.
tapi tinju kasihan lebih dahulu bersarang di pipinya. Dua orang NPC yang lain menatap kejadian itu tidak percaya. Rambut kuning yang jatuh dalam satu pukulan membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sekarang, pria berkacamata berlari ke arah kasihan. Kasihan menangkis pemukul yang diayunkan itu dengan tangannya. Dan sekali lagi, satu pukulan sudah cukup. Rokok yang ada di mulut rambut ungu jatuh saat melihat kedua antek-anteknya terkapar. Kasihan melangkah mendekat sambil bertanya, apa dia pernah merasa bersalah karena menindas seseorang? Dan seperti orang-orang yang tidak peka lainnya, rambut ungu menyeringai dan tertawa. Dia kemudian berkata, apa itu rasa bersalah? Dia merasa mual karena seorang pecundang sedang mencoba untuk bersikap keren. Apa dia berpikir sudah hebat setelah menjatuhkan dua orang lemah itu? Jadi jawabannya tidak, gumam kasihan. Itu artinya dia perlu diberikan pelajaran, dan tinjunya yang akan mengajarinya. Kasihan berlari mendekati rambut ungu dan pemukulan sepihak itu pun terjadi. Melihat rambut ungu berlutut sambil memegang perutnya, Kasihan bertanya apa sekarang dia sudah merasa bersalah. Karena tidak ada tanda-tanda itu terjadi dan rambut ungu masih memakinya, Kasihan mencengkeram bajunya dan bilang, sebelumnya dia menahan diri tapi mungkin itu belum cukup. Jadi dia akan mengajarnya beberapa kali lagi. Kali ini ekspresi takut terlihat jelas ketika rambut ungu menatap Kasihan. Saat itu seseorang datang dan menghentikan Kasihan. Melihat siapa orang itu, rambut ungu menjadi lebih takut lagi. Kasihan melepaskan cengkeramannya dan berbalik menatap pria itu, kemudian bertanya siapa dia, dan kenapa dia ikut campur pada urusan orang lain. Huchan berkata pria berambut ungu itu tidak sebanding dengan Kasihan. Apa gunanya mengalahkannya? Rambut ungu yang tidak terima dibilang lemah, kemudian berlari ingin memukul Kasihan, tapi sebuah tendangan lebih dulu mengenainya. Huchan memegang bahu Kasihan untuk menahannya. Dan mereka berakhir bertukar serangan sampai Moros menghentikannya dengan bilang Huchan adalah seorang psyker, akan berbahaya bertarung dalam wujud manusianya. Kasihan yang sempat lengah dengan perkataan Moros membuat serangan Huchan mengenainya sedikit. Saat itu Huchan mengira-ngira kalau orang di depannya mungkin saja juga seorang psyker. Dia lalu mengangkat tangannya dan meminta untuk menghentikan pertarungan mereka karena itu tidak ada gunanya. Dia juga memberikan plester luka karena wajah Kasihan berdarah. Mereka bertatapan sejenak. Kasihan kemudian mengambil plester luka itu dan berbalik pergi, meninggalkan Huchan yang bertanya-tanya siapa Kasihan sebenarnya. Lengannya yang memblokir serangan Kasihan juga mungkin terluka. Di sebuah warnet, Kasihan tengah mencoba untuk mengakses jaringan lampas. Tapi sepertinya ID-nya sudah dihapus. Meskipun dia sudah menduganya, tapi tetap saja itu menyebalkan. Kasihan yang sekarang berada di sebuah gang bertanya pada Moros. Bagaimana dia tahu orang itu adalah seorang psyker? Moros menjawab, saat orang itu membuat kontak dengan Kasihan, dia bisa merasakan kekuatannya. Itu kemampuan yang sangat berguna, ucap Kasihan. Aku bisa melakukan lebih dari itu, balas Moros. Dengan kekuatan analisis, dia bisa mendapat informasi yang lebih detail. Kasihan bertanya bagaimana Moros mengetahui hal seperti kekuatan analisis. Itulah kenapa dia adalah jiwa yang perkasa. Dia senang menggali pengetahuan dunia, ucap Moros. Karena Kasihan tiba-tiba diam, Moros melanjutkan. Mengapa Kasihan tidak mencoba untuk berubah menjadi villain? Dengan begitu dia bisa menganalisis kemampuan Kasihan. Siapa tahu dia perlu menggunakan kekuatannya di masa depan. Melihat Kasihan yang masih diam, Moros berkata, sepertinya Kasihan tidak tertarik. Tentu saja tidak, jawab Kasihan cepat. Tapi dia akan melakukannya. Karena sekarang, kekuatan villain adalah segalanya yang dia miliki. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Kasihan.
Menjadi villain sama halnya dengan tidak bisa mengontrol 5 keinginan dan 7 emosi. Moros memberi penjelasan. Kasihan menimpali kalau itu terdengar cukup rumit. Moros mengabaikan perkataan kasihan kemudian melanjutkan. Dalam kasusnya, sepertinya amarah bertindak sebagai pemicu untuk berubah menjadi villain. Kasihan mengepalkan tangannya dan mencoba mengingat hal-hal yang telah dia alami. Dia kemudian tiba-tiba berteriak dan mengutuk lampas dengan sekuat tenaga. Sampai Moros bertanya apa yang sedang Kasihan lakukan. Aku sedang marah. Kasihan menjawab masih berteriak. Moros menjelaskan lagi. Tidak perlu berteriak, cobalah untuk membayangkannya dalam pikiran. Dan Kasihan dengan kesal dan masih berteriak berkata, kenapa Moros tidak memberitahunya lebih awal?